Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Farila Putri Salsabila, dari 12 MIPA 5 absen 9. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai aturan dalam perlombaan lompat jauh. Dalam perlombaan ini, dibutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan. Yang pertama, ada aturan mengenai ukuran lapangan dalam perlombaan lompat jauh. Yang pertama, mengenai panjang dan lebar bak lompatan. Panjangnya 9 meter dan lebarnya 2,75 meter. Yang kedua, ada lintasan lari sebelum melompat dengan panjang 13-45 meter dan lebar 1,22 meter. Yang ketiga, ada ukuran papan tumbuh dengan panjang 1,22 meter kali 20 meter untuk lebarnya. Ada petugas yang berwenang dalam setiap pertandingan atau perlombaan lompat jauh. Yang pertama, ada juri hakim. Juri hakim ini bertugas sebagai penengah atau pemutus keputusan jika terjadi pelanggaran dalam perlombaan lompat jauh. Yang kedua, ada juri pengukur. Juri pengukur ini bertugas mengukur hasil jarak atau jauhnya lompatan peserta yang telah melakukan lompatan yang sesuai aturan. Jika lompatan tersebut tidak sesuai aturan, maka hasilnya tidak akan tercatat. Yang ketiga, ada juri pencatat. Juri pencatat ini bertugas mencatat hasil maksimal yang diperoleh oleh setiap peserta yang telah melakukan lompatan. Yang keempat, ada wasit 1. Wasit 1 bertugas mengawasi setiap peserta sebelum melakukan perlombaan. Yang kelima, ada wasit 2. Wasit 2 ini bertugas mengawasi setiap peserta yang akan melakukan lompatan. Ada aturan-aturan yang berlaku dalam pertandingan lompat jauh. Yang pertama, saat akan melompat, dipastikan harus melewati batas pelanggaran atau foul line. Jika ada salah satu kaki yang menyentuh batas garis pelanggaran atau foul line, dianggap dan tercatat sebagai pelanggaran dan hasil lompatan tidak akan tercatat. Yang kedua, setiap atlet memiliki 3 kali kesempatan untuk mencoba melakukan lompatan terjauhnya. Fall jump atau lompatan yang dilakukan dengan posisi kaki melewati batas garis pelanggaran akan dihitung sebagai lompatan percobaan dan pelanggaran. Yang ketiga, jarak lompatan dihitung dari bagian tubuh yang pertama menyentuh tanah, baik kaki maupun tangan. Jarak dihitung dari posisi awal melakukan lompatan atau fall line hingga saat pendaratan pertama di bak pasir. Yang keempat, jika melakukan take off atau lompatan dengan jarak yang cukup jauh dari papan atau bagian depan fall line, jarak yang dihitung adalah tetap dari fall line hingga posisi pendaratan di bak pasir. Yang kelima, tidak diperbolehkan untuk melakukan somersault atau jungkir balik saat melakukan lompatan atau saat di bak pasir. Jika melakukannya, maka akan dianggap ilegal. Yang keenam, ketebalan maksimum sol sepatu peserta atau atlet maksimal 13 mm. Nah, supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat perlombaan lompat jauh pada tingkat sekolah. Peserta pertama, Muhammad Agusti Sadre.
Peserta kedua, Rohmatullah Ramadan. Peserta ketiga, Salman Al-Farisi. Peserta atau atlet akan didiskualifikasi oleh panitia jika melakukan pelanggaran berikut. Yang pertama, tidak melakukan lompatan setelah dipanggil oleh panitia selama 3 menit lamanya. Yang kedua, melakukan tumpuan dengan menggunakan 2 kaki. Yang ketiga, melakukan pendaratan di luar bak pasir yang telah ditentukan. Yang keempat, menyentuh tanah pada bagian belakang garis tumpuan dengan menggunakan bagian tubuh maupun saat melakukan ancang-ancang lompatan atau melakukan lari di landasan pacuan tanpa melakukan tolakan. Yang kelima, melakukan tolakan dari luar ujung balok tumpuan, baik saat sebelum maupun sesudah garis perpanjangan garis tumpuan. Yang keenam, pelompat menyentuh tanah di bagian luar area pendaratan atau bak pasir sebelum mendarat dengan benar dan sah di dalam bak pasir saat melakukan pendaratan. Yang ketujuh, setelah melompat dengan baik dan sempurna, pelompat berjalan mundur atau berbalik melalui bak pasir yang telah melompat. Yang ke-8, melakukan pendaratan dengan melakukan gerakan salto. Peserta kelima, Muhammad Akmaluddin. Peserta keenam, Adjie Pamungkas. Aturan penentuan pemenang pada pertandingan lompat jauh. Untuk menentukan pemenang pada pertandingan lompat jauh ini tidak hanya didasarkan oleh hasil lompatan terpanjang, namun ada prosedur lain yang perlu diperhatikan oleh para atlet, termasuk tes doping yang wajib dilakukan oleh para atlet. Untuk nilai yang sama pada pertandingan lompat jauh yang sama, pemenangnya akan ditentukan dengan memberikan kesempatan kedua bagi kedua pemenang dengan nilai yang sama. Kesempatan itu berupa hak untuk melakukan lompatan kembali. Jika hasil lompatan tetap sama, maka pemenang akan ditentukan berdasarkan prestasi atlet yang telah dimiliki oleh pertandingan sebelumnya, walaupun ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki prestasi yang setara, sehingga masih sulit untuk menentukannya. Jika sudah menemui jalan buntu, maka dilakukan undian untuk menentukan peserta yang keluar sebagai pemenangnya. Sekian video dari saya. Terima kasih.